Halo semuanya, balik lagi di Geek Shy Channel. Oke, balik lagi di channel kita. Kita baru aja nonton Oppenheimer, salah satu film yang sangat-sangat ditunggu sama audiens ya. Khususnya penggemar Christopher Nolan, Christopher Nolan, penggemarnya Cillian Murphy, penggemar Robert Downey Jr. Ya dia memang film ini secara cash juga mahal banget ya. Kebetulan barengan sama Barbie yang mana sangat kontradiktif ya. Secara Cuman kita beda. nantilah, gue nggak tahu nanti kita bisa nonton bareng apa nggak sih Barbie. Cuman kita mau bahas Oppenheimer ini, mudah-mudahan bisa langsung tayang, langsung first impression dari kita. Baru dari bioskop. Nah, Pertama kita nontonnya di the biggest screen possible, yaitu Kita- di IMAX. ya, dan kita coba pakai layar terbesar yang kita bisa dapat. Kita sampai niatin ke Jakarta untuk dapat IMAX. Iya. Oke, kita akan mulai dari plotnya dulu kali ya. Jadi sebenarnya ini adaptasi ya, adaptasi hitungannya. Dari Dari- mungkin bukan autobiografi ya, biografi tentang Oppenheimer. Itu judulnya American Prometheus. Ya. Apa biopik apa di bukunya apa emang Jadi sejarah atau? ditulis sama orang. Hmm. Jadi sudut pandang orang lain. Jadi bukan autobiografi, cuman ini kita garis bawahi American Prometheus. Kenapa pakai nama Prometheus? Itu kan di legendanya dewa-dewa Yunani itu, bahwa Prometheus kan menemukan api, terus dia memberikan ke manusia. Dengan kelakuannya dia itu malah dia dihukum sama dewa-dewa lainnya. Karena manusianya juga menyalahgunakan. Nah, di sini American Prometheus. Udahlah teman, nggak usah bingung lagi, pasti tentang penemuan bom nuklir ya. atau bom atom. Nah, memang dan kejadian benar ya, maksudnya Kejadian benar. secara sejarah memang akurat gitu. Dan ini Tentang Manhattan Project, Hmm, khususnya direktur kepalanya namanya Julius Robert Oppenheimer. Jadi sudut pandangnya dari sudut pandang si Oppenheimernya, yang bisa dibilang ketuanya gitu dan kan. di sini diperankan oleh Cillian Murphy. Cillian ya. Murphy, Dari poros Thomas ceritanya di situ Shelby ya. itu, ya. Thomas Shelby sang Peaky Peaky Blinders. Blinders. Nah, terus di situ nah pokoknya kita coba persingkat deh. Film perdananya Christopher Nolan di Universal. Oke, karena Barbie keluar dari Warner Warner Bros. Bros setelah 20 tahun. Nah, sebenarnya kalau teman-teman udah familiar dengan karya-karyanya Christopher Nolan sebelum ini, biasa sih ya soal waktu dia kadang suka maju mundur Secara plot ya. secara plot. Tapi ini sebenarnya waktunya tuh dari tahun 42 sampai kira-kira tahun 54-an. 54. Nah, cuman di sini tuh maju mundurnya tuh pinternya juga si Nolan maininnya dengan tone gitu kan. Jadi kita kelihatan kalau ini sedang lagi masa sekarang atau sedang masa lalu teh dari tone-nya gitu kan. Nah, Dari warna itu ya. warna itu. Nah, intinya di sini tuh gimana sih pergulatan batinnya seorang Oppenheimer sebagai seorang ilmuwan, fisikawan, mekanik kuantum. Bahkan dia kan yang membawa fisika kuantum ke Amerika pertama kali setelah dia belajar di Eropa bertahun-tahun. Dia jadi pimpinannya mungkin bisa dibilang departemen fisika kuantum, dimintain tolong oleh negara atau pemerintah Amerika Serikat untuk menciptakan bom. Awalnya mesinnya gimana ya, kan situasi lagi perang dunia kedua ya. Jadi berlomba-lomba dengan Jerman, siapa duluan sih yang bisa menciptakan bom duluan kan. Dari situ sebenarnya awal mulanya ternyata jadi proyek ambisius, bisa dibilang kenarsisan, egoisnya si Oppenheimer. Ada unsur ya. itu. Dari sini dia pengen membuktikan bahwa di situ ceritanya the greatest scientist ever lived masih ada, Albert Einstein. Gue tuh masih pengen Albert Einstein teh relevan di masanya. Kalau di masa sekarang mah udah nggak relevan gitu kan. Sini dengan membentuk Manhattan Project, khususnya didanai dari pemerintah, dengar-dengar mah sampai $2 miliar. Sebenarnya awal-awal itu kayak apa ya? Mungkin di sini tuh assembling superhero gitu kan. Pokoknya di sini secara garis besar tadi Gigi udah sebutkan bahwa di sini konflik batin yang dirasakan oleh si Oppenheimer tentang penciptaannya dan benturan-benturan di situ. Nah, sebenarnya ini kalau misalkan kita lihat nggak ada plot twist yang gimana ya. Nggak ada plot twist. Jadi memang sajian kan, maksudnya emang kejadian sejarah kan, maksudnya nggak bisa diapa-apain lagi kan. Jadi memang ini bisa dibilang pure sajian sinema ya gitu. Ya, dan coba geser ke detail-detail impresnya kali ya. Secara plot tadi seperti itu. Dan dan satu lagi, ini kalau yang gue rasain, ini kita langsung ke impresinya aja. Ini film yang cukup berat karena, dan mungkin beneran kalau salah lagi, mungkin tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Benar ya. Dan ini mah jujur aja, gue banyak ada ngantuk-ngantuknya, sempat hilang beberapa kali. Keep on your mind 3 jam filmnya. Ya, 3 jam dengan itu tadi. Bisa dibilang kita juga agak nggak terlalu takut
spoiler ya, karena iya. nggak ada plot twistnya. Nggak ada plot twistnya. Jadi Cuman gimana di situ tuh ini tuh sebenarnya kayak cinematic experience, gimana nampilin perjalanan Oppenheimer dengan timnya tuh menciptakan bom atom itu dengan konsekuensinya, mereka padahal tahu bahwa dengan menciptakan itu akan bikin sesuatu gitu kan ya, bikin suatu kemajuan ya, discovery atau inovasi tapi dengan konsekuensi tertentu. Nah di sini tuh menggambarkan itu aja, makanya dengan segala macam emosi, dengan acting, makanya acting ini gila-gilaan banget. Actingnya kelas A semua, gak usah jauh-jauh. Pendukungnya ada Emily Blunt kan ya, ada apa? Tadi Robert Downey Jr., Florence Pugh gitu kan, dan karakter-karakter yang datang sebentar-bentar, ada Rami Malek gitu kan. Iya, cuma sebentar-bentar doang, tapi Rami Malek bangsat. Casey Affleck gitu kan yang muncul sebentar gitu ternyata, dan Matt Damon di sini juga jadi memperkaya si film ini gitu. Intinya secara actingnya kelas A, untuk technicality-nya sih yang kalau temen-temen tahu DP-nya itu, direktur fotografinya tuh Hoyte van Hoytema itu udah kerjasama dengan Nolan tuh dari Inception, terus Interstellar. Jadi kayak di sini tuh Dunkirk, jadi itu dimaksimalkan gitu. Nah mungkin bener kata Dega tentang untuk semua orang, karena mungkin semua orang ekspektasinya itu full action kayak 3 film yang saya sebutan sebelum ini gitu kan. Ternyata di sini tuh pure drama sebenarnya. Jadi untuk mengantisipasi itu, mungkin Keep On Your Mind itu di sini tuh kenapa dia memilih harus di IMAX, selain DP-nya harus bagus, mau menampilkan nostalgia TV zaman tahun 40-an gitu, nuansanya di mana full screen, dan memang medium yang bisa menampilkan itu dengan baik tuh memang di IMAX. Walaupun sebenarnya jujur li pas sekarang udah beres ya, saya di Starium juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman memang sound systemnya pasti di bawah. Karena gitu. Mau nggak mau kan kita bandingin dengan karya sebelumnya. Ya. Kalau dari gue pribadi, awalnya gue dari trailer kan apa vibes-nya, tone-nya tuh asik banget, dan gue sebenarnya menunggu sajian sinematografi yang ya bukan berarti jelek ini ya, maksudnya yang lebih estetik gitu. Kayak misalkan kalau di Dunkirk dengan sudut pandang wide-nya terus dan segala macam. Nah ini tuh sebenarnya cenderung nggak ada ya, banyak main shot muka, karena kan emang nonjolin emosi banget kan. Sama dia pintarnya main art-artnya gitu yang menggambarkan tubrukan antara elektron, neutron kayak gitu-gitu. Dan kita dapat skribat gitu di layar segede gitu kan, jadinya kayak kaget gitu. Dan di sini ada beberapa, tadi kita udah sempat bahas juga, ada beberapa penyimbolan atau metafora yang digambarkan dengan ton warna. Ya tadi gitu. Jadi di sini tuh nanti teman-teman bakal lihat ada warna yang emang cerah, berwarna dan cerah, atau ada yang hitam putih ya. Putih kayak grayscale gitu. Nah, dan di sini tuh dan di situ emang dikasih tahu, emang kayak dinamain kan itu. Dinamain yang berwarna itu namanya fusi. Kalau yang hitam putih namanya fisi gitu. Nah, itu kan memang istilah di fisika ya, dan itu kayak menggambarkan ada yang penyatuan dua. Fisi itu satu atom dipecah. Tapi kalau fusi itu 2 atom dijadikan satu. Nah, itu kan jadi menarik secara penyimbolan. Itu teman-teman bisa lihat sendiri lah. Itu sentuhan-sentuhan yang menarik. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah nonton film sebelumnya Dunkirk paling kayak kalau di kapal berapa waktunya apa, di darat waktunya apa, di udara waktunya apa gitu kan. Jadi di sini juga si Nolan itu menampilkan ada subtext yang kayak gitunya gitu, dan kita akhirnya setelah nonton, oh ternyata ini maksudnya gini, maksudnya kayak gini. Memang 3 jam itu sangat berat sekali. Berat ya? Lu juga ngerasain berat ya? Jujur, baru saya terengage tuh setengah ke belakang sebenarnya. Karena pertamanya kita dikasih narasi SD eksposisi dengan narasi jujulin informasi narasi ini capek banget. Tapi baru pas udah mulai terjadi percobaan, udah dibentuk tim di Chicago, tim di New Mexico gitu kan, baru kerasa konfliknya ada di situ, ada ketegangannya di situ baru kerasa gitu. Dan masalah kepercayaan pemerintah, bisa nggak sih saya ngasih izin keamanan buat kamu, ini kan rahasia negara kayak gitu-gitu. Nah di sini pinternya Nolan tuh di situ, karena dia udah dengan Inception, dengan Interstellar, dengan Dunkirk, kadang teh apa yang kita lakukan benar teh mungkin bagi pihak ketiga atau pihak lain negara tuh belum tentu bener. Nah kayak gitu-gitu. Jadi di sini tuh juga Oppenheimer diberikan kayak gitu, memiliki konflik kayak gitu. Jadi dia juga, saya teh ngelakuin sesuatu untuk negara, akhirnya dijadikan korban juga sama negara. Nah kayak gitu-gitunya sebenarnya. Jadi ini tuh bisa dibilang 3 jam banyak genre dimasuk dalamnya gitu kan, tentang spionase, ada persidangan itu yang kerasa banget. Terus sama kayak kalau teman-teman udah pernah nonton film-film tentang ilmuwan terkenal sebelum ini gitu, Imitation Game, atau misalnya
hidden figures yang menemukan roket yang membawa orang ke bulan gitu. Di sini juga kelihatan kayak gitu bahwa saintis itu teh nggak peduli sebenarnya mau digunakan apa yang dia based on keresahan dia tentang sains aja ya, gitu. Cuman ternyata orang tuh apalagi pemerintah militer tuh punya agenda. Itu. Overall memang ini intinya film yang penuh emosional dan sajian acting sinema banget ya. Iya. Makanya kan Robert Downey juga bilang sampai ini film terbaik yang pernah saya terlibat gitu kan. Jadi kayak di sini itu juga aduh keren banget lah Robert Downey walaupun sebagai karakter pendukung bisa ngimbangin lah ya, gitu kan. Nah, memang secara impresi kalau secara keseluruhan jadinya memang cukup berat dan ya teman-teman siap training ini juga. jujur kalau bisa lagi nggak ngantuk lagi fit gitu, karena kalau ngantuk sumpah berat banget gue jamin pasti ada sedikit ketiduran, gue jamin. Maksudnya gue nggak cuma ini juga yang menarik adalah mungkin ini akan jadi sangat menarik buat orang-orang yang penikmat sejarah. Ya gitu akan ini seorang ini, jadi ketika disebutkan namanya tuh jadi ada ke-trigger gitu, ada dropping name tuh kayak kalau di teman-teman pernah nonton film Marvel teh karakter penting nih dalam sejarah jadi namanya disebut kayak gitu jadi kayak mungkin kalau di sini misalnya kamu ketemu sama siapa misalnya, saya ketemu sama misalnya Soekarno muda ya kayak gitu-gitu yang bahkan nanti akan membawa dunia ke depannya. Jadi kayak di sini tuh ada penggambaran gitu bahwa di tahun segitu-gitu orang yang akan terkenal 20-30 tahun ke depan teh muncul di sekarang gitu kan. Dan ya bagusnya di sini bisa ngeblend dan ini mah memang benar-benar cinematic experience lah memang. Mungkin sih harus nonton di bioskop untuk sekalinya, mungkin untuk mendalami berikutnya bisa lah, mungkin nanti teman-teman bisa nonton kalau udah di OTT gitu kan. Ya, ada detail-detailnya gitu yang mungkin bisa aja kelewatan gitu. Ya, secara ini juga maksudnya kalau untuk ekspektasi sebenarnya tadi kalau gue jujur ekspektasinya agak ketinggian kayaknya. Kalau saya Gigi agak diturunin katanya tadi. Karena saya udah kurang puas dengan Tenet jadi udahlah coba nih film pertama, apalagi film pertama dia di Universal kan, siapa tahu dia mau mencoba lagi sukses setelah di Warner Bros 20 tahun. Akhirnya menurut saya jadinya redemptionnya di sini. Nah, gitu. Cuman tadi juga sempat ngebandingin dengan yang nggak mirip-mirip banget tapi agak sejalan tentang perang juga dan tetap lebih menang ya. Tetap lebih menang. Ya, itu kalau buat gambaran teman-teman. Nah, kalau secara nilai gitu coba lu bisa nilai nggak? Nah, jujur sih kalau ini aku sih ngasih di 8,1. Ya, karena saya kena banget emosinya, apalagi kayak ikutan terenyuh juga gimana sih Oppenheimer teh serba salahnya gitu di sini. Iya sih penggambarkan itunya ya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi untuk gambaran ya. Cuman itu tadi yang sangat terasa adalah keyword yang menurut gue cukup menggambarkan ada berat. Berat. Jadi teman-teman siap-siap kalau mau nonton. Mudah-mudahan bisa jadi referensi dan nanti mungkin teman-teman buat yang punya pendapat lain setelah nonton bisa komen di bawah. Apalagi punya info tentang sejarahnya gitu kan. Iya. Boleh share juga mungkin. Udah ya itu aja. Itu aja paling impresi dari jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.